Selama ini banyak dari kalangan dosen bekerja keras, mengabdi untuk dunia pendidikan tinggi dan riset penelitian. Tapi semua itu apakah sebanding dengan yang didapatkan? Bukan perkara tidak ikhlas dalam menjalankan sesuatu. Ini bicara soal hak dan timbal balik yang sepadan. Semua ini masih belum ada kejelasan sebelum adanya pemutusan peraturan terbaru yang sekaligus menjadi alarm kedamaian di penutupan akhir tahun 2025 silam. Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 hadir membawa kabar gembira terkait pengubahan cara negara memandang profesi dosen lewat pemastian kesejahteraannya. Bagaimana penghasilan dosen diatur secara utuh? Apa saja tunjangan yang sah? Gimana nasib posisi dosen non-ASN? Inilah Depth Investigasi. Sebelum bicara soal angka dan tunjangan, penting untuk kita pahami kembali kerangka besar penghasilan dosen dalam Permen terbaru ini. Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 yang ditetapkan pada 28 Desember 2025 mengatur penghasilan dosen secara komprehensif dan terpadu, enggak lagi parsial kayak sebelumnya. Penghasilan dosen yang terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan resmi negara, mulai dari tunjangan melekat, profesi, fungsional, khusus daerah, sampai ke tunjangan kehormatan profesor. Untuk dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik contohnya, negara menjamin tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok, baik itu ASN maupun non-ASN. Bagian dosen yang bertugas di daerah khusus diberikan tunjangan khusus sebesar 1 kali gaji pokok, dan bagi profesor aktif tersedia tunjangan kehormatan sebesar 2 kali gaji pokok. Pembayaran dilakukan lewat Kemendikti-Saintek dengan penyesuaian terhadap skema tukin, serdos, dan juga kehormatan profesor. Yang penting untuk dicatat, mekanisme penyesuaian penghasilan enggak lagi berbasis in-passing otomatis, melainkan sangat bergantung pada angka kredit dan kinerja dosen. Tujuan besarnya cukup jelas di sini, memberikan kepastian hukum, mendorong dosen fokus pada tridharma, dan menciptakan keadilan antara dosen ASN dan non-ASN. Nah, setelah memahami kerangka umumnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan dosen. Tunjangan apa saja yang diterima dan apa syaratnya? Penghasilan dosen bukan soal berapa besar, tapi berapa yang sah dan dijamin regulasi. Disinilah peran tunjangan menjadi krusial. Ada beberapa pembaruan yang tercantumkan dalam Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025. Pertama, tunjangan profesi dosen. Di bagian ini, tunjangan diberikan sebesar 1 kali gaji pokok, baik itu dosen ASN maupun non-ASN, dengan satu syarat utama, memiliki sertifikat pendidik. Nah, menariknya, dalam permen ini perguruan tinggi bertanggung jawab membiayai proses sertifikasi, sehingga dosen enggak lagi dibebani biaya pribadi. Kedua, tunjangan khusus daerah. Bagi dosen yang ditugaskan di wilayah 3T atau Papua dan daerah kondisi khusus lainnya berhak menerima tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok tanpa membedakan status ASN maupun non-ASN. Ini jadi bentuk afirmasi negara terhadap dosen yang mengabdi di wilayah dengan tantangan tinggi. Ketiga, tunjangan kehormatan profesor. Profesor yang dalam tanda kutip aktif, baik ASN maupun non-ASN, berhak menerima 2 kali gaji pokok yang ditetapkan secara resmi oleh Menteri Dikti-Saintek. Bahkan, bagi profesor emeritus, kontribusi akademik pasca purna tugas tetap diakui dalam skema kehormatan ini. Keempat, integrasi dengan tunjangan kinerja atau tukin. Dalam permen ini mengkaitkan penghasilan dosen dengan kelas jabatan nasional, mulai dari kelas 2 hingga ke 17, dengan rentang nilai sekitar 2,7 juta hingga 33 juta rupiah yang mulai dicairkan sejak bertahap sejak bulan Juli tahun 2025. Tapi pertanyaan berikutnya muncul, gimana dengan dosen non-ASN yang selama ini ngerasa setengah diakui secara kesejahteraannya? Salah satu terobosan paling sensitif dan paling dinanti dalam Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 ini adalah penyetaraan dosen non-ASN. Dalam regulasi ini, dosen non-ASN diberi peluang disertakan hingga golongan 4E setelah memenuhi masa jabatan tertentu dan prestasi kinerja. Enggak berhenti di itu aja, negara juga memberikan tambahan sekitar 200 angka kredit yang bisa digunakan untuk akselerasi kenaikan jabatan fungsional. Dampaknya pun cukup besar bagi dosen PTS. Ini ngebuka peluang karir dan kesejahteraan yang lebih kompetitif. Tapi di sisi lainnya, tekanan prestasi juga ikut meningkat karena setiap tunjangan yang benar-benar berbasis kinerja, tapi semua hak ini nggak bisa berdiri sendiri. Ada kewajiban yang mengikat, dan kalau kewajiban ini dilanggar akan berhadapan dengan konsekuensi yang nggak main-main.
Dalam Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 nggak cuma bicara soal hak, tapi juga kedisiplinan dan integritas profesi dosen. Kemendikti-Saintek berwenang membatalkan seluruh tunjangan jika dosen terbukti melakukan kesalahan, seperti nggak memenuhi BKD atau IKD, melakukan pemalsuan dokumen, atau terbukti melanggar integritas akademik, seperti plagiarisme atau manipulasi sertifikasi. Kalau pembatalan ini terjadi, dosen wajib mengembalikan tunjangan ke kas negara. Perguruan tinggi juga wajib melaporkan pembatalan sertifikat pendidik minimal atau maksimal di 30 hari, dan sanksi yang bisa berujung pada pemberhentian. Dampaknya jelas banget. Aturan ini menjadi deterrent effect yang kuat untuk mencegah kecurangan, tapi di sisi lain juga jadi lebih rentan jika beban BKD nggak realistis atau dukungan institusi lemah. Artinya, kesejahteraan dosen kini benar-benar sejalan dengan akuntabilitas kinerja. Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 menandai satu hal penting. Negara nggak lagi sekedar menuntut dosen bekerja, tapi mulai menata kesejahteraan secara sistemik. Hak dosen diperkuat, tapi profesionalisme juga dinaikkan levelnya. Jika semua ini benar-benar tertata, apakah kehadiran permen ini jadi penyelamat atas gelisah yang dihadapi dosen selama ini? Atau sama saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, share apabila konten ini menarik dan bermanfaat untuk Anda. Ikuti terus urusan depth investigasi lainnya.